time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marlina dari Fakultas Studi Fakultas RPL PG PAUD Lambung Mangkurat dengan NIM 241012672006 dengan dosen pengampu Maimunah NPD. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Halo semuanya, pada video kita akan membahas tentang hakikat bimbingan dan konseling di pendidikan anak usia dini atau di PAUD. Materi yang akan dibahas meliputi hakikat bimbingan dan konseling di PAUD, hakikat dan konsep dasar BK PAUD, fungsi dan tujuan BK PAUD, ruang lingkup PAUD. Materi ini penting karena anak usia dini membutuhkan pendampingan yang tepat agar perkembangan secara optimal. Hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Hakikat bimbingan dan konseling di PAUD adalah proses pemberian bantuan kepada anak usia dini agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai tahap perkembangannya. BK di PAUD tidak berfokus pada masalah berat, melainkan lebih kepada diantaranya pencegahan masalah, pengembangan potensi anak, serta pendampingan perilaku dan emosi anak. Bimbingan dan konseling di PAUD dilakukan melalui kegiatan bermain, interaksi sehari-hari, dan komunikasi yang hangat. 2. Hakikat dan konsep dasar BK PAUD. Secara konsep, BK PAUD adalah layanan yang bersifat progresif, perkembangan intensif ringan sesuai usia anak. Konsep dasar BK PAUD berlandasan pada anak sebagai individu unik. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda ya. Perkembangan anak terjadi secara bertahap. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak. BK dilakukan secara terintegrasi dalam pembelajaran, bukan sebagai kegiatan berpisah. Misalnya, membimbing anak yang sulit berbagi, membantu anak mengelola emosi, menanamkan nilai sosial dan moral. Sedangkan fungsi BK di PAUD, bimbingan dan konseling di PAUD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, dan fungsi penyesuaian. Di dalam fungsi pemahaman, membantu guru dan orang tua memahami karakter, kebutuhan, dan perkembangan anak. Sedangkan fungsi pencegahan yaitu mencegah munculnya perilaku bermasalah seperti agresif, sulit bersosialisasi. Sedangkan fungsi pengembangan mengembangkan potensi anak dalam aspek yaitu sosial, emosional, moral, dan kemandirian. Fungsi penyesuaian membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, sekolah, dan teman sebayanya. Sedangkan tujuan BK di PAUD, tujuan utama BK di PAUD diantaranya membantu anak mencapai perkembangan optimal, membentuk kepribadian positif sejak dini. Secara khusus,
BK PAUD percaya diri bertujuan untuk secara khusus BK PAUD bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, membantu anak mengenai dan mengelola emosi, membentuk perilaku yang sesuai norma, menyiapkan anak menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup BK di PAUD meliputi bidang pribadi, membantu anak mengenal diri, emosi, dan kebiasaan positif. Bidang sosial, membimbing anak dalam berinteraksi, bekerja sama, dan sebagai bagian dengan teman atau berbagi dengan teman. Bidang belajar, mendampingi anak agar memiliki sikap positif terhadap belajar dan bermain. Bidang moral dan nilai, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan empati. Sebagai kesimpulan, bimbingan dan konseling di PAUD merupakan bagian penting dalam proses pendidikan anak usia dini. BK tidak hanya membantu anak mengatasi kesulitan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Sebagai video ini bermanfaat dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Video ini untuk memenuhi tugas UTS dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan PPT. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.